Nah, kita langsung masuk aja nih ke yang P. P itu kan tadi rumusnya total revenue dikurang total cost kan. Nah, total revenue-nya tadi kita udah dapat 25 Q min 5 per 2 Q pangkat 2 min 2 per 3 Q pangkat 3 plus C. Dikurang 15 Q min Q kuadrat sepertiga Q pangkat 3 plus C. Nah, kita tinggal mainin aja. 25 Q tetap, min 5 per 2 Q kuadratnya tetap, min 2 per 3 Q pangkat 3-nya tetap, C-nya tetap, minusnya ini, yang tadi gue udah bilang di nomor 1, itu usahakan kita dalam kurung, teman-teman. Jadi min dikali 15 Q adalah min 15 Q, min dikali min Q pangkat 2 adalah positif Q kuadrat, min dikali min sepertiga pangkat 3 hasilnya plus sepertiga pangkat 3, lalu min dikali plus C adalah min C. Nah, lalu kita samain aja. Kita kurang-kurangkan. 25 Q dikurang 15 Q. Hasilnya adalah 10 Q kan. Lalu min 5 per 2 Q pangkat 2 ditambah Q kuadrat. Itu hasilnya min 3 per 2 Q pangkat 2. Lalu min 2 per 3 Q pangkat 3 ditambah sepertiga Q pangkat 3. Hasilnya adalah min sepertiga pangkat 3. C dikurang C hasilnya habis. Gitu. Nah, tadi kan Q ini udah kita carikan hasilnya 2. Kita ambil yang positif. Hasilnya adalah 2. Tinggal kita masukin aja. 10 dikali 2, Q-nya kan 2. Dikurang 3 per 2 dikali 2 pangkat 2, dikurang sepertiga dikali 2 pangkat 3. 10 kali 2 kan 20. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Berarti min 3 per 2 kali 4 dikurang sepertiga dikali 8. 8 itu 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 8. Kalau kalian kalkulator, itu hasilnya 11,33. Gitu. Saya mau tanya kok, permisi kok. Oke, silakan. Kan itu kan, kita awalnya kan diketahui itu fungsi ML sama MC kok. Ya. Kita kalau mau cari TR, TC itu kan mesti diintegralkan. Iya. Terus nanti TR dikurang TC kan dapat fungsi profit. Bisa nggak kok buat cari Q pada saat laba maksimumnya itu kita turunin si fungsi profitnya itu jadi sama dengan 0, kayak mirip-mirip nomor 1 gitu. Yang mana tuh? Yang fungsi profit yang mana tuh tadi? Oh, yang mana? Yang mana tadi? Yang sama dengan 0 itu. Yang ini ya? Bukan sih kok, yang Mana tadi? Kan itu kan fungsi profit diturunin sama dengan 0 gitu buat cari Q yang menghasilkan laba maksimum. Yang nomor 1 sih kok. Yang mana tuh? Kok paham nggak pertanyaannya kok? Boleh diulang nggak gimana tuh? Kan tadi kan kok cari Q pada saat laba maksimum itu kan ML sama dengan MC kan kok? Iya. Bisa nggak itu cari fungsi profitnya dulu, terus fungsi profitnya itu si P aksen sama dengan 0 buat cari maksimum juga gitu? Sepertinya bisa sih, tapi kalau aku biasanya sih diajarinnya pakai gini, gitu. Harusnya sih bisa ya. Ntar kita coba ya, kalau ini masih ada waktu. Oke. Sementara Terima kasih kok. Oke. Di sini ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Tadi kan kita udah, yang dia tanya adalah gambarkan jika profitnya itu adalah maksimum. Tadi kan profit maksimum jika Q-nya itu 2 dan Q-nya adalah minus 5. Tinggal kita gambarkan aja 2 sama min 5, atasnya itu 11,33 yang tadi kita cari. Nah, ini kan tadi persamaan P ini udah kita carikan ya, 10Q min 3 per 2 Q pangkat 2 min sepertiga Q pangkat 3. Tapi kalau misalkan kalian mau turunin, apakah dia profit maksimum atau bukan, nah, kalian bisa nih turunin pakai rumus yang ini. Turunin pakai persamaan yang ini. 10Q min 3 per 2 Q pangkat 2 min sepertiga Q pangkat 3. Hasilnya adalah 10 min 3Q min Q kuadrat. Nah, sama aja sih kayak kalian mau cari persamaan yang ML sama dengan MC, hasilnya juga bakal sama aja gitu. Berarti dia sudah maksimum. Kalau misalkan Q-nya itu 2 dan minus 5 gitu. Dan yang tadi, kalau misalkan kalian mau turunin lagi, apakah profitnya sudah maksimum atau belum, kita turunin lagi teman-teman. 10 min 3Q min Q pangkat 2. Nah, 10 kan kalau diturunin habis. Min 3Q kalau kita turunin jadi minus 3. Min Q pangkat 2 kalau kita turunin jadi min 2Q. Nah,
tinggal kita masukin aja key-nya. Key-nya itu kan tadi kalau misalkan dia memenuhi 2 kan. Jadi min 3 dikurang 2 kali 2. Hasilnya adalah minus 7. Minus 7 itu dia kurang dari 0 kan, berarti dia sudah maksimum. Seperti itu. Kak, mau nanya. Iya. Kalau yang dari cara kakak yang pertama kan itu kan MR sama dengan MC. Terus di sini kan berarti yang P-nya itu dapatnya dari yang termin TC itu ya? Yang tadi ada gambar. Benar. Oke, Kak. Tapi sama aja kan ya? Sama aja, sama-sama. Oke, Kak. Oke, kita langsung masuk ke nomor 5 ya. Ini udah soal nomor terakhir. Sebenarnya kalau misalkan kalian UAS, ini ada 5 nomor, kalian disuruh pilih 4 kalau tahun kemarin, tahunnya gue. Nah, ini kebetulan gue bahas semuanya aja. Soal kelima itu mengenai nilai surplus fungsi integral. Soalnya berbunyi, sampai bulan Desember yang lalu diketahui fungsi permintaan HP Samsung S17 adalah P sama dengan 81 min Q kuadrat. Dan fungsi penawarannya P sama dengan 25 plus Q kuadrat. Hitunglah yang pertama keseimbangan pasar sebelum pajak. Yang kedua gambarkan grafiknya. Yang ketiga surplus produsen dan surplus konsumennya berapa. Nah, kita langsung masuk ke diketahuinya. Diketahui tadi kan PD atau demand-nya atau permintaannya 81 dikurang Q pangkat 2. Lalu PS-nya itu 25 plus Q pangkat 2. Yang ditanya adalah keseimbangan pasar sebelum pajak. Yang kedua adalah grafik. Yang ketiga surplus produsen dan surplus konsumen. Kita langsung masuk ke keseimbangan pasar ya. Nah, untuk keseimbangan pasar, kita buat persamaannya. PD sama dengan PS. PD-nya itu kan 81 min Q kuadrat. Sama dengan 25 plus Q kuadrat. Nah, kita kekirin semua nih, teman-teman. 81 dikurang 25, hasilnya adalah 56. Min Q kuadrat tetap. Nah, plus Q kuadrat ini, kita pindahkan ke kiri. Jadi minus kan. Minus Q kuadrat dikurang Q kuadrat, hasilnya adalah min 2Q kuadrat. Sama dengan 0. Nah, usahakan kalau misalkan kalian punya kayak Q kuadrat kayak gini atau Q itu positif. Jadi kita pindahkan lagi ke kanan. Jadi 56-nya kita pindahkan semua ke kanan. Kita pindahkan semua ke kanan, jadi 2Q kuadrat min 56 sama dengan 0. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Kak, aku mau nanya. Iya, silakan. Itu B-nya kenapa sama dengan 0, Kak? Nah, ini yang mau aku jelasin. Nah, kalau misalkan persamaan kuadrat kayak gini, ini kan bentuknya AX kuadrat ditambah BX plus C kan, sama dengan 0. AX kuadratnya kan udah ada nih, A-nya 2. Ini kita anggap Q itu sama dengan X ya. Nah, BX-nya ini kan kita nggak ada. Persamaan variabel si X-nya ini juga nggak ada. Berarti kita anggap 0, karena dia nggak ada. Dan C-nya itu adalah konstanta. Konstantanya itu min 56. Kira-kira menjawab nggak? Menjawab, Kak. Terima kasih. Kita langsung masuk ke rumus ABC. Nah, rumus ABC-nya ini sama kayak tadi, min B plus minus AK B kuadrat bin 4AC per 2A. Nah, min B-nya itu kan tadi 0. Plus minus AK B kuadrat kan tadi B-nya itu 0. 0 kuadrat itu 0. Dikurang 4AC. 4 dikali A-nya 2, C-nya itu minus 56. Dibagi 2A. A-nya itu adalah 2. Berarti 2 kali 2 hasilnya 4. Berarti 0 plus minus AK minus kali minus itu hasilnya positif. Positif 448. Dibagi 4. Nah, kita langsung pecah jadi 2. Yang satu plus AK448 bagi 4. Yang satu lagi minus AK448 dibagi 4. Nah, kalau kalian kalkulator, itu hasilnya adalah 5,29. Nah, kita ambil yang positif, teman-teman. Yang satu lagi kan negatif, itu dia nggak memenuhi. Jadi, yang ambilnya yang Q1-nya. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Permisi, Kof. Saya mau tanya, Kof. Oke, silakan. Itu kan 2Q kuadrat min 56 kan, Kof? Sama dengan 0. Gimana? 2Q kuadrat min 56 sama dengan 0. Iya, Ya tuh, kalau yang min 56-nya kita geser ke ruas kanan, jadi 2Q kuadrat sama dengan 56. Terus nanti Q kuadrat sama dengan 28. Itu bisa aja kan, Kof ya? Dapat Q-nya plus min 5,29. Bisa. Oke, Kof. Terima kasih, Kof. Maksud kamu kan kita bagi ya, jadi ini sama-sama bagi 2, jadi Q kuadrat min 28, gitu ya? Iya, Kof.
Nanti bisa. min 28-nya geser ke kanan. Jadi Q kuadrat sama dengan 28. Aku coba dulu ya untuk memastikan apakah bisa gitu loh. Sebenarnya yang aku pakai ya jawabannya ya ini. Bentar ya, aku pastiin dulu ya. Takutnya salah. Oke, kok. Berarti iya bisa Ken, bisa. Pastinya sama. Udah aku kalkulator tadi. Oke, terima kasih kok. Oke, siap. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita langsung ke P, price-nya. Kan tadi Q-nya udah kita cari, kita masukin ke P-nya. Nah, boleh kalian mau masukin ke persamaan PD, boleh kalian masukin ke persamaan PS. Kalau gue masukinnya ke persamaan PS. Tapi hasilnya bakal sama aja. Jadi 25 ditambah Q kuadrat. 25-nya tetap, Q kuadratnya itu Q-nya ini kita ganti jadi 5,29. 5,29 pangkat 2. Jadi kalau kalian hitung hasilnya 52,98. Jadinya keseimbangan pasar terjadi saat harganya adalah sebesar 52,98 dan jumlahnya 5,29 unit. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau kalian mau masukin ke persamaan PD juga sama aja kok hasilnya. 81 dikurang 5,29 pangkat 2. Hasilnya juga sama 52,98. Kita langsung ke ini ya, ke yang B. Yang ke B ini kan yang dia tanya adalah grafiknya kan. Nah, grafik ini yang pertama harus kita cari satu-satu. Yang satu ada PD, nih yang PD. Yang satu adalah PS. Nah, barulah kita bisa menghasilkan grafik seperti ini. Nah, pertama kita PD dulu ya, yang persamaan price demand-nya dulu. Nah, PD ini kan 81 dikurang Q kuadrat kan. Nah, kita anggap P ini 0 dan Q ini 0. Gitu. Nah, sebelumnya tadi udah kita urain, A-nya itu adalah min 1 karena dia min Q kuadrat kan. Q-nya itu kan 1. B-nya itu 0, C-nya itu adalah 81, konstantanya. Nah, baru bisa kita masukin P-nya 0, Q-nya 0. Nah, anggaplah misalkan P-nya ini 0. Kita tulis ulang lagi ya, PD-nya 0 sama dengan 81 dikurang Q kuadrat. Kalau P-nya dia 0, sama dengan 81 dikurang Q kuadrat. Nah, yang minusnya ini, maaf. Nah, yang minusnya ini, min Q kuadratnya ini, kita pindahkan ke kiri. Jadi Q kuadrat sama dengan 81. Nah, berarti Q-nya itu adalah AK dari 81. AK dari 81 itu adalah plus minus 9. Kenapa plus minus? Karena bisa aja 9 kali 9 kan hasilnya juga 81. Min 9 kali min 9 juga hasilnya 81. Jadi hasilnya plus minus 9 gitu. Nah, begitupun juga kita misalin Q-nya ini 0. Ini gua hapus lagi ya. Kita anggap Q-nya ini 0. PD sama dengan 81 min Q-nya ini 0. 0 pangkat 2. Nah, 81 di pangkat 2. 0 pangkat 2 kan 0. Berarti P-nya itu adalah 81. Gitu. Jadi kalau P-nya itu 0, Q-nya itu plus minus 9. Kalau misalkan Q-nya 0, P-nya itu adalah 81. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke titik ekstrem. Nah, titik ekstrem, ya. A sama dengan min 1 itu dapatnya dari mana ya Pak tadi? Ini, min Q kuadrat. Nih, bentar ya, aku tulis ulang lagi. Ganti warna deh. Nah, sebenarnya kan, ini kan harusnya kan bentuk tadi kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 kan. Nah, tapi ini bentuknya nggak acak. Dia bentuknya itu, konstantanya itu yang di depan. Nah, sebenarnya kan kalau misalkan kita ikutin aturan yang ini, persamaan kuadrat ini, AX kuadrat plus BX plus C, itu kan hasilnya adalah min Q kuadrat plus 81 kan. Jadi A-nya itu adalah dia minus 1. B-nya itu kan 0, karena dia nggak ada persamaan BX atau BQ, dia nggak ada kan. Berarti 0. Nah, C-nya itu 81 atau konstanta dia 81. Kira-kira menjawab nggak? Menjawab kok. Oke. Kalau misalnya grafik ini pakainya PS, bisa nggak? Nah, PS kita bahas lagi nih di sini. Bentar ya. Nah, sekarang kita masuk ke titik ekstrim yang permintaan atau yang tadi, yang PD. Nah, Q-nya ini rumusnya apa? Min B per 2A. B-nya itu kan tadi 0.
2-nya tetap, A-nya itu minus 1. Berarti 0 dibagi 2 dikali minus 1. Hasilnya adalah 0. Nah, lalu yang P. Untuk mencari titik ekstremnya itu adalah minus B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, B kuadrat itu kan 0. Lalu 4 dikali A. A-nya itu min 1, C-nya itu 81. Nah, sebenarnya kan kita bisa aja kan, min 1 kali 81 itu kan minus 81 kan. Gua tulis ulang deh ya. Berarti di sini deh. 0 min... Nah, min 1 kali 81 kan min 81. Min 81 kali 4 itu... Sorry, biar lebih gampangnya ini, 4-nya ini kan bisa kita coret. 4-nya bisa kita coret, minus 1-nya juga bisa kita coret. 1-nya bisa kita coret. Min dikali min kan jadi positif. Positif 81. Gitu. Ini kan minus. Minus kali minus positif. Positif kali 81. Positif 1 kali 81. Hasilnya 81. Gitu. Kita langsung masuk ke yang PS sekarang. Nah, yang PS sama dengan 25 ditambah Q kuadrat. Nah, karena tadi kita mengikuti persamaan kuadrat yang AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, nah, kita urutin lagi ya. Berarti Q kuadrat ditambah 25 ya kan? Nah, berarti A-nya ini kan 1, B-nya 0, C-nya 25. Nah, sama kayak tadi, P-nya kita anggap 0, Q-nya juga kita anggap 0. Nah, kalau P-nya dianggap 0, berarti kan Q kuadratnya kalau kita pindahin ke kiri jadi negatif ya kan? PS sama dengan 25 ditambah Q kuadrat. Nah, kalau misalkan kita anggap P-nya itu 0, ini 0 ya, berarti Q kuadratnya kita pindahkan ke kiri. Min Q kuadrat sama dengan, atau gini aja, ini 25 ya. Nah, 25-nya kita pindahkan ke kiri. Biar Q kuadratnya ini positif, teman-teman. Berarti kalau misalkan dia Q kuadrat, berarti kan dia AK minus 25 kan. Nah, dia itu termasuk bilangan irasional. Dia nggak termasuk. Oke, kita langsung masuk ke titik ekstrimnya. Nah, titik ekstrimnya itu Q sama dengan min B per 2A. B-nya itu 0, ya kan? Tadi udah dapat. A-nya itu 1, berarti 0 per 2. 2 kali 1, 2. Hasilnya adalah 0. Nah, lalu kita masukin ke P-nya. P itu tadi B kuadrat min 4AC per 4A. B kuadratnya kan tadi 0, B-nya 0. Dikurang 4 dikali A. A-nya itu 1. C-nya itu 25. Nah, berarti 4 dikali 1 dikali 25. Atau enggak, gini aja. 4 sama 4 bisa kita coret nih. Nah, minus yang ini sama minus yang ini, kebetulan kan kalau dikali kita hasilnya jadinya positif kan. Jadi plus 1 dikali 25, hasilnya 25. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nah, kalau enggak, nah baru kita bisa langsung masuk ke grafiknya. Nah, tadi kan grafiknya ini, kita lihatnya yang ini teman-teman. Nah, yang pertama, P ini 0, Q-nya ini plus minus 9. Nah, P-nya ini 0, 0 itu di sini ya. Yang satu lagi, P-nya itu 0, Q-nya itu plus minus 9. Jadi ada 9 di sini, min-nya juga di sini. Lalu selanjutnya adalah P-nya 81, Q-nya 0. Nah, Q-nya 0 di sini, P-nya itu 81. Nah, inilah yang disebut dengan titik ekstrimnya dia. Yang tadi udah kita cari. P-nya kan sama 81. Gitu. Sebenarnya ini titik ekstrim mau dicari, mau enggak, boleh aja, tapi dulu sama dosen gua disuruh cari titik ekstrimnya. Padahal sebenarnya ini aja udah membantu sih. Jadi bisa kita naikin deh. Jadi kita buat kita naikin dari min 9 naik ke 81, turun lagi ke 9. Maaf ya kalau grafiknya jelek. Nah, lalu selanjutnya yang Lalu yang selanjutnya yang PS. Yang PS itu P-nya kan 0, Q-nya min AK dari minus 25. Nah, Q-nya ini kita nggak masukin, karena dia nggak bisa. Karena dia termasuk bilangan irasional, dia nggak bisa. Berarti tetap kita masukin P-nya itu 0 di sini. Lalu, P-nya itu adalah 25, Q-nya 0. Nah, P-nya ini 25, Q-nya 0. Ya udah, berarti dia di bilangan sini doang nih, si PS-nya. Ya udah deh, jadi diamin aja, kita tunjukin aja.
PS-nya ini adalah dari 25, PS-nya ini dari 25 ke 0, dia segini, PS sama dengan 25 plus Q kuadrat. Lalu yang berbentuk kayak huruf U terbalik ini, PD sama dengan 81 minus Q kuadrat. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Kak, yang 25 itu kita nggak gambar aja ya, Kak? Kan itu terbuka ke atas kan, maksudnya kayak cuman sembarang gambar bentuk U gitu. Itu boleh nggak, Kak? Soalnya waktu semester, maksudnya waktu sebelumnya itu, sebelum UTS kan aku juga pernah ketemu soal yang irasional gini. Itu digambar grafik sembarang aja, cuman bentuknya U gitu. Cuman titik puncaknya itu di 25 gitu loh. Oh, bisa aja, boleh-boleh. Jadi maksud kamu bentuknya tetap U terbalik gitu ya? Iya, jadinya grafik yang PS sama itunya tetap ketemu. Jadi kurang lebih kayak gini ya? Itu terbuka ke atas kan, Kak? Oh, harusnya Key-nya terbuka ke bawah ya? Iya, bentuk U ke atas gitu. Oh, jadinya kayak gini ya? Iya, Kak. Oh ya, mungkin boleh, cuman waktu itu, kalau nggak tahu sih ya beda-beda dosen ya. Kalau dosen gua waktu itu ngajarinnya kayak gini nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan dosen kalian bikin grafik sembarang, itu disuruh bikin grafik sembarang, kalau misalkan irasional, ikutin aja nggak apa-apa. Kayak gini hasilnya. Kalau misalkan dia bilangan irasional tapi disuruh bikin grafik sembarang gitu. Kayak gini. Oke, Kak. Oke, ada lagi? Kak, sorry Kak, itu tadi min 9 sama 9 dari mana ya, Kak? Min 9 sama 9 yang ini nih, yang tadi. Kita masukin ke persamaan PD sama dengan 81 min Q kuadrat. Nah, P-nya kan kita anggap 0 nih. Jadi 0 sama dengan 81 min Q kuadrat kan. Nah, kita pindahkan ke kanan, ke kiri. Jadi Q kuadrat sama dengan 81. Jadinya kan kalau misalkan dia Q kuadrat sama dengan 81, otomatis kan 81-nya kita AK kan. Jadi Q sama dengan AK dari 81. Nah, AK 81 itu bisa... Terus dapat min 9 dari mana, Kak? Nah, kalau misalkan kamu kali min 9 kali min 9, hasilnya juga 81 kan? Gitu. Kalau positif 9, 9 kali 9 kan udah pasti ya hasilnya 81. Kalau dia minus 9 kalau min 9 pangkat 2 kan hasilnya juga 81. Jadi makanya aku tulis plus minus 9 gitu. Karena dia bisa plus 9, bisa juga min 9 gitu. Karena min 9 kali min 9 juga hasilnya sama 81 gitu. Oke, makasih Kak. Oke. Kak, jadi itu alasannya mengapa di grafiknya ada min 9 sama 9 ya? Iya, Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi kira-kira? Kalau nggak ada, kayaknya gue masih hutang nomor 2 ya kalau nggak salah. Gue kebetulan ada jawabannya, kebetulan jawaban UAS tahun kemarin gue masih simpan, dan kebetulan jawabannya sama. Yang total utility, ini gue cuman ini doang. Nah, tadi kan diketahui utility-nya ini X pangkat 3, Y pangkat 2 ya kan? Nah, ini PX ya, yang tadi gue lupa tambahin, ini soal kemarin, UAS jawaban gue kemarin. PX sama dengan 75.000 per buah, lalu PY sama dengan 25.000 per buah. Nah, lalu kita buat FK-nya sama dengan 70, itu sama aja kayak budget line yang tadi. 75.000 X ditambah 25.000 Y sama dengan 250.000. Tadi 250.000-nya itu pendapatannya dia atau income-nya dia. Nah, lalu kita pindahkan ke kiri semua. Jadi 75.000 X ditambah 25.000 Y dikurang 250.000 sama dengan 0. Nah, lalu dari situ kita masukin lagi ke FL, rumus FL, language. Sama dengan FT ditambah FK dikali lambda. FT-nya ini nih, yang utility. X pangkat 3, Y pangkat 2 ditambah FK-nya yang ini nih. Nanti kita kaliin lambda. Setelah itu, X pangkat 3, Y pangkat 2 yang tadi. Ditambah 75.000 X tambah 25.000 Y dikurang 250.000 dikali lambda. Nah, baru ini X pangkat 3, Y pangkat 2-nya tetap. Nah, yang ini, yang 75.000 X tambah 25.000 Y min 2,5 ini, 250.000 ini, kita kaliin dengan lambda satu-satu. Berarti 75.000 X dikali lambda, hasilnya 75.000 X lambda, 25.000 Y lambda, 25.000 Y dikali lambda, 25.000 Y lambda, dikurang 250.000 dikali lambda. Gitu. Nah,
baru kita satu-satu nih. Satu-satu kita pecah. Nah, kita turunin yang persamaan yang X pangkat 3-nya dulu nih. X pangkat 3-nya ini kan kalau kita turunin jadi 3X pangkat 2. Karena 3-nya ini kita pindahkan ke depan. Yang pangkatnya ini 3 kita kurangkan dengan 1, jadi 2. 3X pangkat 2, Y-nya ini tetap. Ditambah 75.000 lambda. X-nya hilang. Nah, baru 75.000 lambda sama dengan min 3 X pangkat 2, Y pangkat 2. Kita pindahkan ke kanan. Jadi lambda sama dengan min 3X pangkat 2, Y pangkat 2 dibagi 75.000. Gitu. Nah, lalu yang bawahnya. Ini kan tadi yang X nih. Nah, sekarang yang bawahnya itu yang Y. Yang tadi itu kan yang kita turunin itu yang X-nya doang kan. Yang 75.000 X-nya ini. Nah, sekarang yang mau kita turunin adalah si Y-nya. Yang 25.000 ini. Nah, berarti yang X pangkat 3, Y pangkat 2 ini kita turunin. Tapi yang Y-nya aja. Berarti Y pangkat 2 kalau kita turunin jadi 2Y. 2Y. Nah, Y-nya ini, 2-nya ini kita kurangkan dengan 1. Jadi pangkat 1. Nah, sama aja. Itu kan sebenarnya hasilnya X pangkat 3, 2Y kan. Tapi 2-nya kita boleh pindah ke depan. Jadi 2X pangkat 3 kali Y. Maaf ya, ini nggak bisa dicoret-coret soalnya bukan PPT. Nanti deh. Nah, ditambah 25.000 lambda. Nah, Y-nya hilang. Sama dengan 0. Nah, 2X pangkat 3Y-nya ini kita pindahkan ke kanan. Jadi min 2X pangkat 3Y. Lambda sama dengan min 2X pangkat 3Y dibagi 25.000. Nah, baru kita masukin ke persamaan lambda sama dengan lambda. Yang tadi udah kita cari. Nah, min 3X pangkat 2Y pangkat 2 dibagi 75.000 sama dengan min 2X pangkat 3Y per 25.000. Nah, kita kali silang teman-teman. Jadinya 75.000 dikali minus 2. Ini min 3. Kita kali silang ya. Jadi min 3X pangkat 2Y pangkat 2 dikali 25.000. Min 3 kali 25.000 kan hasilnya min 75.000. Min 75.000, X pangkat 2-nya tetap, Y pangkat 2-nya tetap. Sama dengan 75.000 dikali min 2 X pangkat 3 kali Y. 75.000 dikali minus 2 kan min 150.000. X pangkat 3Y-nya tetap. Nah, baru kita pindahkan ke bawah semua. Jadi ini anggapannya 1. Jadi min 75.000 X pangkat 2Y pangkat 2 dibagi min 150.000 X pangkat 3Y. Jadinya kalau misalkan kita mainkan, kan min 75.000 dibagi min 150.000 itu hasilnya setengah ya kan, karena min sama min kita coret. Ini ada 03 sama 03-nya bisa kita coret. Lalu 75 dibagi 150 atau 150 dibagi 75 hasilnya kan 2. Nah, 2. 75-nya jadi habis karena 150-nya udah kita bagi dengan 75. Jadi hasilnya 2 bawahnya. Jadi nah, lalu untuk yang X pangkat 2Y pangkat 2 per X pangkat 3Y. Nah, kalau misalkan pembagian, kalau pangkat kalau dibagi itu, dia dikurang. Nah, karena Y ini pangkat 1 yang bawah ini, berarti 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 kan 1. Berarti Y ini sisa 1. Udah bukan Y pangkat 2 lagi, berarti Y-nya sisa 1. Berarti Y. Nah, yang bawahnya lagi, X pangkat 2 sama X pangkat 3. Lebih gede X pangkat 3 kan? Nah, berarti bisa kita kurangkan dengan 2. 3 dikurang 2, 1. Berarti X pangkat 3 ini berubah jadi X pangkat 1 atau X aja. Nah, X pangkat 2-nya itu habis. Jadi Y per 2X sama dengan 1. Gitu. Nah, habis itu baru deh Y sama dengan 2X. Karena 2X-nya ini kita pindahkan ke sebelah kanan. 2X kali 1 hasilnya adalah 2X. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Maaf, mau tanya. Ya. Itu yang satunya dari mana, Kak? Karena kan kalau misalkan kita bagi 7 min 75 X pangkat 2Y pangkat 2 dibagi min 150.000, itu kan pasti hasilnya dia 1. Gitu. Dia bukan 0, tapi dia 1. Menjawab nggak? Ya, kira. Entar ya. Bisa ulang nggak, Kak? Nih. Sebentar ya. Gue pindahin ke PPT dulu ya, biar bisa dicoret-coret ya. Pertanyaannya yang ini ya. Nah, ini kan kita kurangkan kan. Kita bagi kan.
Jadi sabar. Sebentar ya. Nih. Jadinya kan ini min 75.000 X pangkat 2 Y pangkat 2 dibagi dengan minus 150.000 X pangkat 3 Y. Nah, kenapa dia minus 1? Karena kan dia, nih, ini kan dari sini kita pindahin ke sini kan. Nah, dia pindahin ke sini berarti dia meninggalkan 1. Dia bukan 0. Kalau 0 itu kan dia benar-benar habis. Kalau dia pindahkan ke sebelah kiri, dia tuh pasti meninggalkan 1. Karena nggak ada yang dihabisin sama dia. Ngerti nggak kira-kira? Ini kayak pasti plus 1 gitu sih sebenarnya kalau lebih singkatnya. Ngerti sih Kak, cuman kalau misalnya kayak mau buat persamaan gitu ya, itu biasanya kan kalau udah dipindahin ruas kan jadi 0 kan sebelahnya. Nah, Nah, tapi dia 1. Kenapa? beda ya? Beda. Ya? Beda. Kalau 0 ini setahu aku kayak gini, nih. Sama dengan 0. Nah, dia bisa pindah ruas. Tapi kan karena dia dibagi, dia jadi 1. Gitu. Dia jadi 1. Nah, karena dia berhubung dia dibagi, berarti dia meninggalkan 1. Kecuali ini min 150.000 X pangkat 3Y-nya, kita pindahkan ke kiri. Jadi plus 150.000 X pangkat 3Y sama dengan 0. Ngerti nggak bedanya? Oh iya Kak, ngerti. Ya kayak gitu. Kalau misalkan dia bagi jadi 1, kalau misalkan dia ini minus 150, kita pindahkan ke kiri jadi positif, dia hasilnya 0. Seperti itu kanannya. Kanannya jadi 0. Iya, silakan. Itu kenapa bisa jadi min 75.000 X kuadrat Y2? Kalau misal ini dikali silang atau? Iya, dikali silang. Jadi kan min nih. Kalau min 75.000 X pangkat 2 Y pangkat 2 ini dapatnya dari ini. Min 3 X pangkat 2 Y pangkat 2 dikali 25.000. Berarti min 3 dikali 25.000 kan min 75.000. Nah, X pangkat 2 Y pangkat 2-nya mengikuti. Gitu. Ngerti nggak? Paham? Iya, mengerti. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, nah kita kan udah ketemu nih persamaan Y sama dengan 2X. Nah, persamaan Y sama dengan 2X ini kita masukin ke persamaan yang FK ini. Yang FK tadi. Nah, FK tadi kan 75.000X ditambah, 75.000X tambah 25.000Y dikurang 250.000. Sama dengan 250.000. Ya kan? Nah, Y-nya kita ganti jadi 2X, teman-teman. Jadi 75.000X-nya tetap, 25.000-nya dikali 2X, jadi 50.000X. Karena 25 kali 2 hasilnya 50.000. 25.000 kali 2 kan hasilnya 50.000. X-nya mengikuti sama dengan 250.000. Nah, baru 75.000X tambah 50.000X hasilnya 125.000X. Hasilnya adalah 200. Hasilnya adalah 2, karena 250.000 dibagi 125.000. Sama-sama 0,3, kita bisa coret, berarti 250 dibagi 125, hasilnya adalah 2. Ada yang mau bertanya sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut masuk ke yang Y. Nah, sebenarnya kalau mau lebih simpel ini, kita masukin ke Y sama dengan 2X, karena Y-nya kan udah dapet tuh tadi 2. Y sama dengan 2X. Nah, berarti 2 dikali X-nya itu 2 kan. Hasilnya 4. Lebih simpel gini sebenarnya. Udah deh, dapat 4. Tapi kalau misalkan kemarin dosennya diminta harus ngikutin pi sama dengan, lambda sama dengan lambda, berarti kita tinggal masukin aja sebenarnya sama aja. Kan X-nya udah dapat nih. Nah, ini kan 75.000X tambah 25.000Y sama dengan 250.000. Nah, kita masukin lagi teman-teman. Tadi kan X-nya ini kita udah dapat nih hasilnya 2. Nah, kita ganti X-nya ini jadi 2. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah Y. Jadi 75.000 kali 2 sama dengan 25.000Y sama dengan 250.000. 75.000 kali 2 kan 150.000. Ditambah 25.000Y sama dengan 250.000. Nah, 25.000Y sama dengan 150.000-nya ini kita pindahkan ke kanan. Jadi 250.000 dikurang 150.000. Kan hasilnya 100.000 tuh. Nah, baru deh. Sama-sama 0,3 kita bisa coret. Berarti 100 dibagi 25. Berarti Y-nya sama dengan 4.
Jadi, agar mencapai kepuasan maksimum harus memperoleh 2 apel dan 4 jeruk. Seperti itu. Nah, sebenarnya lebih simpel sih yang ini ya. Tinggal masukin aja. Tapi nggak tahu dosen kalian boleh atau enggak gitu. Tapi kemarin sih aku langsung kayak karena nggak mau ambil resiko, aku langsung masukin aja sih. Ulang dari awal lagi. Nah, kalau yang tadi ini sebenarnya memang benar caranya mikro. Karena dulu matbis ya benar, aku pakai cara yang lambda sama dengan lambda, karena waktu itu gue dapat Bu Harma ini emang diajarinnya seperti ini. Tapi karena diajarinnya kemarin mikro sama Pak Satrio, caranya lebih simpel, makanya gue masukinnya lebih simpel, kayak gini. Tapi karena tadi ada yang bilang katanya nggak boleh, jadi terpaksa gue harus ajarin pakai cara lambda juga, gitu. Ya. Ini sebenarnya lebih simpel, gue lebih ngertinya sebenarnya yang ini. Yang marginal utility, pakai caranya Pak Satrio, yang mikro. Yang mikro gitu. ya? Iya, lebih gampang. Waktu kemarin lebih sih simple. Iya, kemarin kelas ada yang nanya, boleh gak pakai mikro? Nah, kata Bapak Satrio nggak boleh ya. Dulu katanya gitu. Iya, nggak boleh. Ini mikro juga diajarin Pak Satrio gue. Nah, diajarnya kayak gini. Nah, dulu Bu Harma ini gue dapetnya diajarinnya kayak gini. Gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Kira-kira kita udah selesai sih sebenarnya. Dari nomor 1 sampai nomor 5 mungkin ada yang kurang jelas atau gimana. Gue tunggu sampai jam 6 ya. Sekarang 17.57. Oke. Misi kok, saya mau tanya kok. Iya, silakan. Boleh lihat nomor 5. Nomor 5, yang cara cari surplus. Yang cara cari surplus itu kok. Oh iya, cara surplus belum aku ajarin ya? Iya, sorry. Iya. Oke, lupa. Nah, oke. Produsen dan surplus konsumen kan. Surplus produsen itu ini. So, ini surplus produsen ya. Ingat aja, P itu produsen, C itu konsumen atau consumer. Sebentar ya. Maaf, gue lupa. Ini ada ini juga ternyata. Oke. Ini C, ingat aja C itu konsumen atau consumer. P itu produsen. Nah, kita integralin. Nah, integralinnya dari mana? 5,29 yang tadi kita udah dapat nih, yang Q ini 5,29. Yang Q yang ini nih. Nah, lalu bawahnya ini 0. Lalu atasnya ini 81 min Q kuadrat. Kalau konsumen ini ingat aja kita berpatokan pada demand atau permintaan. Konsumen itu berkaitan dengan permintaan. Kalau produsen itu penawaran atau supply. Ya. Jadi kalau misalkan konsumen kita pakainya yang 81 min Q kuadrat. Dikurang PE dikali QE. PE-nya itu tadi yang 5,29, QE-nya yang tadi kita cari. Yang ini Q-nya kan tadi 5,29, P-nya 52,98. Nah, ya udah tinggal kita integralin. Maaf. Tadi udah tinggal kita integralin 81, kalau kita integralin kan jadi 81 Q. Min Q kuadrat kita tambahkan dengan 1 jadinya min, ini kan sebenarnya 1 Q kan, berarti min 1 per 3. 3-nya itu karena 2 tambah 1 pangkatnya. Min 1/3 Q pangkat 3. Gitu. Dikurang PE-nya 5,29, QE-nya 52,98. Nah, Q-nya tinggal kita masukin lagi deh. Q-nya kan tadi 5,29 nih, yang ini. 81 dikali 5,29 dikurang 1/3 dikali 5,29 pangkat 3 dikurang 5,29 dikali 52,98. Itu hasilnya 280,2642. Nah, ya udah tinggal kita kaliin 81 kali 5,29 kan hasilnya 428,49 tuh. Lalu min 1/3 dikali 5,29 pangkat 3. Gue langsung hasilnya aja min 49,345. Lalu kita kurang dengan min 280,2642. Hasilnya adalah 98,88. Ini sebenarnya 2 angka belakang koma juga nggak apa-apa. Itu karena kemarin kayaknya gue buru-buru aja ngerjainnya. Nah, lalu ini yang konsumen, yang surplus konsumen. Sekarang yang surplus produsen. Surplus produsen dia kebalikannya, teman-teman. Kalau yang tadi min PE dan QE-nya itu di belakang, dia di depan. Jadi PE dikali QE dikurang integral dari 0 sampai 5,29, integralnya 25 plus Q kuadrat. Itu siapa ya? Oke. Nah, ya udah PE dan QE-nya itu juga sama kan 5,29 kali 52,98. Gua langsung aja 280,2642. Dikurang 25 kita integral jadi 25 Q. Q
Q kuadratnya ini sama, jadinya sepertiga Q pangkat 3 karena dia positif, tadi jadinya positif juga. Kalau tadi kan dia minus, makanya dia hasilnya juga minus juga kalau kita kita integralin yang ini. Nah, jadi ya udah Q-nya ini kita masukin lagi 5,29, Q-nya yang ini juga kita masukin 5,29. Jadi 280,2642 dikurang 25 kali 5,29 itu hasilnya 132,25 ditambah 5,29 pangkat 3 dikali sepertiga hasilnya 49,345. Hasilnya adalah 98,67 boleh. 98,67 gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Oh iya kok. Jadi di TSM mengajar kemarin tuh ada soal kayak gini juga. Nah, terus pembagian juga kayak tadi yang aku tanya loh yang satu itu. Nah, di situ mereka tulisnya 0. Gimana kok itu sama aja atau hasilnya tetap sama kan? Mana ya jawabannya? Oh, yang tadi ya? Sorry. Tadi 0 ya jawabannya ya? Iya, ada tuh di TSM mengajar ada yang nulisnya 0. Tapi kalau misalkan dia 0, kalau misalkan 2X ini kita pindahkan ke sebelah kanan, 0 kali 2X itu hasilnya 0. Jadi hasilnya Y sama dengan 0. Itu nggak mungkin. Gitu sih. Mungkin salah sih. Nggak tahu juga sih. Kalau menurut aku sih ini hasil 1. Dan hasilnya dan jawabannya ini udah benar. Udah diperiksa juga. Oke, Kak. Dari gua ucapin thank you banget ya bagi teman-teman yang udah mengikuti mentoring kali ini.